selamat pagi. Ibu berharap kabar kalian baik hari ini untuk memulai pembelajaran secara online. Nah, untuk anak-anak yang belum pernah tatap muka ke sekolah, jangan bersedih hati. Terus berdoa supaya nanti di semester depan kalian boleh datang ke sini dan belajar tatap muka bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar, kita mau berdevosi bersama dulu. Mari kita tundukkan kepala, kita mau menghadap Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh berkumpul bersama secara virtual. Kami mau berdevosi bersama untuk membekali kami Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh semakin menguatkan dan boleh semakin meneguhkan kami agar hidup kami Tuhan semakin hari boleh semakin baik dan boleh berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, pagi hari ini kita akan belajar dari satu kitab, yaitu Yeremia 29. Ya, persiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Dari Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Nah, ini banyak sekali ya ayatnya. Jadi Bu Novi nggak akan baca seluruhnya. Ibu akan menjelaskan secara singkat saja cerita ini tentang apa. Nah, Yeremia 29 ayat 1 sampai 23. Sudah ya. Jadi, sebelum masuk ke lebih lanjut, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira ada nggak ya yang tahu nama kota Dubai? Tahu nggak Dubai? Dubai itu ada di mana sih? Nah, kalau kalian penasaran, kalian boleh searching internet ya. Nah, Dubai itu ada di Uni Emirat Arab. Jadi, Dubai ini sekarang adalah menjadi salah satu destinasi wisata orang-orang yang memiliki uang berlebih. Kenapa? Karena di Dubai itu barang-barang serba mewah dan serba mahal. Jadi, sekarang ini sudah terkenal ya bahwa orang Dubai itu orangnya yang kaya-kaya gitu. Nah, sebelum menjadi negara yang terkenal sekarang, Dubai dulunya adalah padang gurun yang tandus, yang orang-orang tidak betah tinggal di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka melakukan transformasi, mereka melakukan perubahan. Ya, sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu kota yang sangat terkenal dan diminati oleh banyak orang. Nah, jadi Dubai ini dulu hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam kemelaratan karena itu tadi, karena tandus dan sumber minyak pun sudah tidak ada lagi untuk mereka jual, untuk mereka hidup gitu ya. Jadi sangat kesakitan, sangat miris, sangat terpuruk begitu. Nah, di lain sisi ada satu cerita tentang tokoh Indonesia yang mungkin saat ini sangat terkenal, yaitu Pak Khairul Tanjung. Ada yang kenal? Nah, Ibu pernah baca biografi mengenai Pak Khairul Tanjung. Nah, dulunya Pak Khairul Tanjung ini adalah orang yang hidupnya sulit begitu ya, karena waktu itu dia hidup di zaman Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru ini ayahnya adalah seorang reporter dan memaksa Khairul Tanjung untuk hidup mandiri, sehingga ketika dia berkuliah dia membuka usaha fotokopian. Nah, usaha fotokopiannya berlanjut, tapi pada akhirnya dia pernah bangkrut. Nah, dari keterpurukannya itu dia mencari lagi cara yang lain untuk gimana caranya menjadi orang yang sukses, sampai akhirnya hari ini kita mengenal Pak Khairul Tanjung itu adalah salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi sama seperti Dubai yang dulunya adalah satu kota yang terpuruk, satu kota yang ada di bawah tekanan, tapi kita lihat sekarang bahwa Pak Khairul dan Dubai ini adalah contoh dari hasil transformasi begitu ya. Jadi apa yang kita mau pelajari dari Dubai dan Pak Khairul Tanjung ini? Nah, di Yeremia 29 ayat 1 sampai 23 itu adalah menceritakan suratnya Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan yang ada di Babel, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel itu merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang tertindas, merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang tertinggal, merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak ditolong Tuhan,
merasa bahwa hidupnya mereka itu sangat menderita. Nah, tapi ternyata Yeremia mengirimkan surat yang menyatakan bahwa walaupun mereka sekarang ada di pembuangan, tapi itu adalah salah satu caranya Tuhan untuk mendatangkan berkat. Nah, di ayat 7 dikatakan bahwa usahakanlah kota tempat di mana kamu aku buang. Nah, di situ dinyatakan bahwa kota tempat di mana mereka dibuang itu berarti ada sesuatu yang kita nggak pengen tuh kalau seandainya kita dibuang ke satu daerah. Pasti tempat pembuangannya itu nggak enak, nggak ada apa-apa di sana, dan hidup harus survive, hidup harus penuh kerja keras begitu. Nah, di sini sebenarnya orang-orang Yahudi dibuang ke Babel adalah tujuannya untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan menginginkan bahwa orang-orang Yahudi itu menyadari bagaimana potensi diri mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, sikap orang Yahudi yang memandang bahwa dirinya adalah orang-orang yang tertindas, memandang bahwa dirinya adalah orang-orang yang tidak diberkati Tuhan, nah itu sebenarnya salah. Sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat menyayangi kita. Tapi kenapa ya Bu, Tuhan kasih kita kesulitan, Tuhan kasih kita kesengsaraan? Kira-kira karena apa? Nah, yang pertama, kenapa Tuhan kasih kita kesengsaraan, Tuhan kasih kita penderitaan, Tuhan kasih kita masalah, Tuhan kasih kita kesulitan? Yang pertama, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk membenahi kehidupan rohani kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah semakin mendekatkan diri ketika kita sadar bahwa sekarang kondisi kita sedang terpuruk? Atau justru ketika kondisi kita terpuruk, kita malah semakin mengandalkan diri sendiri, semakin mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran sendiri. Nah, yang kedua, jangan sampai karena masalahmu kamu jadi kehilangan identitas. Nah, kamu sekarang adalah anak-anaknya Tuhan. Ketika kamu ada di dalam masalah, yang kamu perlu lakukan adalah kamu tetap menjadi anaknya Tuhan dan mencari solusi bersama dengan Tuhan. Ya, jadi misalnya kamu lagi ada masalah dalam keuangan, dalam ekonomi. Nah, karena kamu butuh banget uang, akhirnya kamu pergi ke rumah temenmu untuk berkunjung, terus waktu kunjungan itu kamu melihat ada barang antik, lalu kamu curi dan kamu jual. Nah, itu akan menghilangkan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan akan memelihara hidup kita. Jadi, walaupun kita ada di dalam tekanan, walaupun kita ada di dalam masalah, Tuhan akan memelihara hidup kita. Yang penting, apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, jangan putus asa. Jadi tetap berjuang, tetap mau maju, tetap mau untuk bertransformasi. Yang kedua, jangan menyerah, jangan putus asa dan jangan menyerah, begitu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa segala kesulitan kita, segala keterpurukan kita itu adalah salah satu alat yang dipakai Tuhan untuk membantu kita, untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya mungkin sekarang anak kelas 12 dan anak kelas 9, Bu, aduh, tugasnya banyak banget, harus ngerjain personal project, harus kerjain interdisiplin, atau anak-anak yang lain. Bu, formatifnya banyak banget, sumatifnya susah banget. Kenapa Bu harus kayak gini? Kenapa harus banyak tugas? Padahal kan kami pengen main gitu ya. Tapi Tuhan mengizinkan itu semua terjadi untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya apa kalian dikasih tugas? Supaya kalian boleh membiasakan diri untuk yang pertama bertanggung jawab. Supaya kalian bisa dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat, begitu ya. Jadi jangan merasa rendah diri, jangan merasa kamu dikucilkan, jangan merasa kamu direndahkan hanya karena kamu punya masalah. Jangan pernah merasa bahwa kamu tidak berharga, ya. Kamu berharga seperti biji matanya Tuhan yang Tuhan jaga, begitu ya. Sebegitu berharganya Tuhan segitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Jadi tidak usah menghakimi Tuhan karena kamu punya masalah. Tidak usah menghakimi dirimu sendiri karena kamu gak bisa menyelesaikan masalahmu. Nah, datang kepada Tuhan karena Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan dan sumber kehidupan kita. Jadi benahi kehidupan rohani kita, semakin mendekatkan diri sama Tuhan, semakin merindukan Tuhan setiap hari,
supaya kita mengerti bahwa setiap masalah itu mendatangkan kebaikan dan itu adalah bukti cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Nah, sampai sekian devosi yang boleh Ibu sampaikan, kiranya ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang berharga. Tuhan, di tengah setiap masalah kami, seringkali kami merasa tidak menemukan jalan keluar. Tapi kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan, Tuhan adalah jawaban dari semua seruan kami. Tuhan adalah jawaban dari setiap permasalahan kami. Tuhan, tolong kami agar kami boleh merendahkan hati kami untuk mau datang kepada Tuhan, untuk mau dibentuk menjadi bejana yang baru. Tuhan yang menguatkan kami satu persatu. Bahkan di dalam pembelajaran hari ini pun Tuhan yang berkati kami agar proses pembelajaran online pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat belajar. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacitaku